Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 4. Ayo membaca. Sore itu Alan sedang membaca berita tentang sebuah sekolah untuk anak jalanan. Berita tersebut disajikan setelah halaman ini. 1. Bacalah judul berita tersebut. Perkirakan informasi yang akan kamu dapatkan. 2. Sajikan perkiraan informasi tersebut dalam format seperti di bawah ini. Kalian buat format seperti ini. Perkiraan informasi yang akan aku dapatkan dari artikel berjudul Sekolah Anak Jalanan. Kemudian perkiraannya apa saja, pertanyaan-pertanyaan yang aku miliki terkait dengan judul artikel, pelajaran yang kira-kira akan aku dapatkan dari artikel yang kubaca. Kalian dapat menuliskannya pada buku bahasa Indonesia kalian. Sekolah anak jalanan. Usia mereka boleh jadi tidak lebih dari 10 tahun. Namun kulit mereka telah melegam, terpanggang. Telapak kaki mereka mengeras dan terkelupas. Bermodalkan sandal jepit yang menipis, mereka melompat dari satu bus ke bus lainnya. Dari satu angkot ke angkot berikutnya dengan menadahkan tangan seraya menyuguhkan wajah iba. Mereka berharap mendapatkan sekeping 500 rupiah atau syukur-syukur selembar 2000 rupiah. Mereka inilah yang sejak kecil telah berpredikat sebagai anak jalanan. Di usia dini mereka telah menjalani profesinya masing-masing. Ada yang mengamen, memulung, hingga menyemir sepatu. Tidak inginkah mereka menikmati masa kecil dan belajar seperti anak-anak yang lain, jauh dari ingar-bingar jalan raya dan tersembunyi di kawasan Plumpang, Rawabadak, Jakarta Utara. Anak-anak jalanan ini ternyata bersekolah. Salah satu lembaga sosial yang peduli terhadap nasib anak jalanan dan anak kurang mampu adalah Yayasan Himata. Di yayasan ini 400 lebih anak jalanan mengenyam pendidikan secara cuma-cuma. Menurut Sarkono, ketua Yayasan Himata, yayasan terbentuk sejak tahun 2000 dan merupakan lembaga sosial masyarakat yang bersifat independen dan nirlaba. Pada 2004, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Himata yang terletak di tengah lingkungan masyarakat kumuh disahkan. PKBM Himata hampir serupa dengan sekolah formal. Tak hanya dari seragam, jam belajar pun hampir sama dengan sekolah formal kebanyakan dan berlangsung selama 5 hari dalam seminggu. Karena PKBM Himata hampir sama dengan sekolah formal, mereka membutuhkan pengajar yang tetap, tidak hanya sukarelawan. Saat ini PKBM Himata memiliki sekitar 30 pengajar tetap dengan bayaran tak lebih dari 300.000 rupiah, jauh dari kata sejahtera. Namun, mendapatkan bayaran bukanlah tujuan utama menjadi pengajar di sini. Muhammad Anwar misalnya, ia mengaku mau menjadi pengajar selama lebih dari 10 tahun karena tuntutan hati nurani untuk memberi ilmu kepada anak bangsa. Mengajar anak jalanan itu susah-susah gampang kalau didasari keikhlasan, bukan orientasi mengajar karena materi. Istilah susah itu nggak ada, kata Muhammad Anwar, guru mata pelajaran sosiologi dan pendidikan agama Islam. Secara fisik, bangunan PKBM Himata memang memenuhi syarat, namun nasib pengajar masih kurang perhatian dari donatur. Kita ini manusiawi, memang perasaan itu ada. Namun sumber rezeki tidak hanya di sini saja.
tapi di luar masih ada. Yang penting terus tawakal, kata dia. Setelah membaca artikel koran yang berjudul Sekolah Anak Jalanan, lengkapi format di bawah ini dan bandingkan dengan format yang sebelumnya. Isi sebelum membaca artikel, apakah ada perbedaan? Jelaskan jawabanmu. Setelah membaca, kalian mengisi format kembali seperti tadi, dan kalian bedakan perbedaan dari isi format sebelum dan sesudah membaca artikel. Kegiatan selanjutnya yaitu ayo berlatih. Dari cerita tentang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Himata, kita menjadi tahu bahwa ada orang yang rela bekerja keras agar setiap anak Indonesia memperoleh pendidikan. Hampir setiap hari kamu dan teman-temanmu pergi ke sekolah untuk belajar. Bagi beberapa anak Indonesia, kesempatan untuk bersekolah tidak mudah didapat. Supaya kegiatan bersekolah memberikan manfaat bagi kehidupanmu kelak, kewajiban-kewajiban apa yang perlu kamu laksanakan? Buatlah kelompok yang terdiri atas 3 orang atau 4 orang. Diskusikan 5 kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang pelajar. Tulis hasil diskusi kelompokmu dan sajikan dalam bentuk karya seperti berikut. Kalian buat peta konsep seperti berikut. Kewajiban sebagai seorang pelajar. Kewajiban 1, kewajiban 2, kewajiban 3, kewajiban 4, dan kewajiban 5. Kalian bentuk seperti ini dan kalian dapat mengerjakannya pada buku PPKN kalian. Kegiatan selanjutnya yaitu ayo berdiskusi. Berdiskusilah dengan teman sebangkumu dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Anggaplah kewajiban yang kamu tulis pada kegiatan di atas sebagai janji yang harus dipenuhi. 1. Jelaskan mengapa kamu memilih janji tersebut. Apakah janji itu akan memberi manfaat bagi keberhasilan pendidikanmu? Yang kedua, apa kewajiban yang kamu tulis merupakan hal yang harus kamu lakukan? Jelaskan jawabanmu. Yang ketiga, apakah melaksanakan kewajiban dan akan memberi manfaat bagimu? Mengapa? Yang keempat, apa yang bisa kamu simpulkan dari kegiatan ini? Nilai-nilai apa yang kamu peroleh dari kegiatan tersebut? Kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut pada buku PPKN. Kemudian, ayo mengamati. Masih ingatkah kamu informasi tentang negara tetangga kita, Singapura? Mari kita cari informasi tentang negara tetangga lain, yaitu Thailand dan Vietnam. Thailand. Wilayah geografis Thailand dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu dataran rendah, pegunungan, pegunungan kapur, dan tanah genting kera. Bagian utara dan barat wilayah Thailand merupakan pegunungan. Pohon jati banyak tumbuh di pegunungan utara. Bagian tengah wilayah Thailand berupa dataran rendah. Sungai utama di Thailand adalah Sungai Chao Phraya, Sungai Chi, dan Sungai Mun. Negara Thailand beriklim tropis. 1. Dataran rendah berada di bagian tengah. Daerah ini dialiri Sungai Chao Phraya yang mengalir ke Teluk Thailand. Daerah ini merupakan daerah yang subur. Yang kedua, daerah pegunungan berada di bagian utara dan barat. Gunung tertinggi adalah Gunung Doi Intanon, 2.576 meter dari permukaan laut, dan pegunungan Kapur berada di bagian timur yang disebut Pegunungan Plato. Yang keempat yaitu Tanah Genting Kera yang memanjang semenanjung Thailand, berada di bagian selatan. Ibu kotanya yaitu Bangkok, luasnya 513.115 km persegi. Kelompok etnis terbesar yaitu Thai, Tionghoa, dan Melayu. Bahasanya
Yang digunakan adalah bahasa Thai, lagu kebangsaan, pengcat Thai, agama Buddha, pemerintahan kerajaan, kepala negara raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri, satuan mata uang Baht. Batas negara: sebelah utara berbatasan dengan Laos, sebelah timur dengan Kamboja, sebelah selatan dengan Malaysia, dan sebelah barat dan barat daya berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman. Dari informasi yang kamu dapatkan dari teks di atas, buatlah peta pikiran yang berisi informasi-informasi penting tentang Thailand. Kamu dapat menambahkan informasi dari sumber-sumber lain. Buatlah peta pikiran tersebut pada buku IPS kalian. Negara Thailand memiliki kondisi alam yang berbeda dengan negara Singapura. Bagaimana dengan negara tetangga lainnya? Ayo kita baca informasi tentang negara Vietnam. Luas Vietnam kurang lebih 331.210 km persegi. Daerahnya terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung, berhutan lebat serta sedikit dataran rendah. Wilayah Vietnam bagian utara berupa pegunungan, sedangkan bagian selatan berupa dataran rendah yang subur. Gunung-gunung yang ada di Vietnam antara lain Gunung Ngoc Linh dan Gunung Chu Yang Sin. Sungai utamanya adalah Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Ibu kota Hanoi luas 331.210 km persegi. Kelompok etnis Vietnam, Cina, Prancis, Inggris. Agama Buddha, Kristen, Tao. Pemerintahan Republik, kepala negara presiden dan kepala pemerintahan Perdana Menteri. Mata uang Dong. Dan batas negara: sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Teluk Siam, Kamboja, dan Laos. Dan petanya seperti berikut. Informasi apa yang kamu dapatkan dari teks di atas? Buatlah peta pikiran yang berisi informasi penting tentang Vietnam. Kamu dapat menambahkan informasi dari sumber lain dan buatlah peta konsep tersebut pada buku IPS kalian. Kemudian ayo berlatih. Bandingkan kondisi Thailand dan Vietnam. Cari persamaan dan perbedaannya. Sajikan informasi tersebut dalam bentuk tulisan 2 paragraf. Paragraf pertama berisi informasi persamaan dan paragraf kedua tentang perbedaan. Tentukan gagasan utama dan gagasan pendukung dari tiap paragraf. Buatlah pada buku bahasa Indonesia kalian. Kemudian carilah informasi yang kamu butuhkan dengan teknik membaca memindai. Dalam membaca memindai, pembaca akan langsung mencari informasi tentang fakta atau hal-hal tertentu secara khusus yang diinginkan tanpa memperhatikan atau membaca bagian lain dalam bacaan yang tidak dicari. Untuk lebih memahami, ayo bacalah bacaan berikut dengan teknik memindai. ASEAN. Negara ASEAN yang terletak di Asia Tenggara bersepakat untuk membentuk sebuah organisasi yang bernama ASEAN. Organisasi ASEAN didirikan 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN bertujuan menjalin kerjasama antar negara Asia Tenggara. ASEAN diprakarsai oleh perwakilan 5 negara Asia Tenggara, yaitu Menteri Luar Negeri Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, Raja Ratnam dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina. Mereka menandatangani deklarasi pendirian ASEAN. Deklarasi itu bernama Deklarasi Bangkok.
Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Kerjasama tersebut dilakukan demi memajukan anggotanya. Kerjasama ASEAN tersebut diwujudkan dalam beberapa bidang berikut. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. 1. Pembukaan pusat promosi ASEAN. Promosi dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pembukaan pusat promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang yang merupakan negara yang mempunyai perkembangan cepat dalam berbagai sektor. Pembukaan pusat promosi di Jepang mempunyai tujuan untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang dan juga meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. 2. Penyediaan cadangan pangan. Bentuk kerjasama dalam penyediaan cadangan pangan tidak hanya dilakukan untuk kerjasama yang saling menguntungkan, tetapi juga dalam keadaan yang darurat. Misalnya, ketika ada satu negara ASEAN yang mengalami krisis pangan karena bencana, negara lain siap menyuplai cadangan pangan untuk negara tersebut. 3. Penyelenggaraan proyek industri. Beberapa proyek industri ASEAN sebagai berikut. ASEAN Aceh Fertilizer Project, yaitu pabrik pupuk di Aceh, Indonesia. ASEAN Urea Project, pabrik pupuk di Malaysia. ASEAN Copper Fabrication Project, yaitu pabrik tembaga di Filipina. ASEAN Vaksin Project yang memproduksi vaksin di Singapura. Rock Salt Soda Ash Project yang memproduksi abu soda di Thailand. Kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA, ASEAN Free Trade Area, merupakan bentuk kerjasama ASEAN, negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. AFTA bertujuan memajukan sektor produksi lokal yang ada di seluruh negara ASEAN. Koperasi ASEAN. Koperasi ASEAN atau ASEAN Cooperative Organization (ACO) merupakan salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Dalam tujuannya, Koperasi ASEAN mempunyai keinginan untuk mengokohkan organisasinya sebagai sebuah gerakan koperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara. Kerjasama ASEAN di bidang politik. 1. Defense Minister Meeting. ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM adalah bentuk kerjasama di bidang politik. ADMM merupakan pertemuan rutin Menteri Keamanan negara-negara anggota ASEAN. Pertemuan ini diadakan untuk membahas kerjasama dan diplomasi politik dalam bidang pertahanan dan keamanan negara-negara ASEAN. 2. Pengiriman duta dan konsulat. Pengiriman duta dan konsulat merupakan langkah yang dilakukan agar wakil negara selalu ada dalam menjalankan fungsi dan peranannya sebagai bagian dari ASEAN. 3. Perjanjian ekstradisi ASEAN. Perjanjian ekstradisi negara-negara ASEAN merupakan bentuk kerjasama dalam bidang politik dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara di ASEAN. 4. Perjanjian kawasan bebas nuklir. Perjanjian kawasan bebas nuklir merupakan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik mengenai pelarangan senjata nuklir di negara ASEAN. Dalam perjanjian ini, melarang keras adanya perancangan dan pembuatan senjata nuklir di ASEAN. Yang kelima yaitu Perjanjian Kawasan Damai Bebas dan Netral. Perjanjian Kawasan Damai Bebas dan Netral merupakan kerjasama negara-negara ASEAN untuk menjaga setiap negara agar tetap damai. Kegiatan selanjutnya yaitu Ayo Berlatih. Berdasarkan bacaan di atas, temukan informasi penting terkait dengan jenis-jenis kerjasama ASEAN. Sajikan kembali informasi tersebut dalam bentuk kartu informasi, seperti gambar berikut. Buatlah satu kartu informasi untuk setiap bidang kerjasama dan presentasikan kartu informasimu di depan kelas.
Kartu informasi berisi tentang kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan kerjasama ASEAN di bidang politik. Kalian dapat membuatnya di buku IPS kalian. Kegiatan selanjutnya yaitu ayo renungkan. 1. Hal-hal penting apa yang kamu pelajari hari ini? 2. Apakah menurutmu anggota ASEAN penting bagi Indonesia? Yang ketiga, pengalaman organisasi yang pernah kamu ikuti apa saja? Kegiatan selanjutnya yaitu diskusikan dengan orang tuamu seandainya keluargamu diberi kesempatan untuk mengunjungi salah satu negara tetangga. Negara mana yang akan keluargamu pilih? Jelaskan alasannya. Demikian pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.